Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari dengan NIM 2022 0910161 dari kelas Sistem Informasi 06 angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk UAS dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Web 2. Di sini saya membuat sebuah web toko bunga yang saya buat dengan Laravel. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya buat atau Himewari Floris. Nah, di sini kita ketikkan PHP Artisan Serve pada terminal. Nah, ketika kita sudah memanggil perintah itu, maka akan muncul server runningnya. Nah, kita buka. Nah, pada tampilan awal atau tampilan awal akan muncul tampilan yang meminta kita untuk login. Nah, di sini saya menggunakan template dari admin LTE. Di sini akan muncul tampilan sign untuk memulai sesi Anda. Nah, kita diminta untuk memasukkan email dan password. Nah, di sini saya sudah membuat email untuk masuknya, yaitu himewari@gmail.com dan passwordnya 12345. Nah, di sini kita perlu sign. Nah, ketika kita berhasil sign atau password kita dan username kita benar, nah, maka kita akan langsung diarahkan ke dashboard yang telah kita buat. Nah, dashboard saya kosong. Saya belum membuat dashboardnya, dan di sini saya memiliki sidebar atau menu bar. Nah, yang memiliki list-list dari fitur yang saya buat. Nah, di sini ada list buket, list bunga, data member, dan data pegawai. Lalu ada booking, ada order, dan transaction. Nah, seperti itu awal tampilannya. Setelahnya, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di menulis buket. Setelah saya menjelaskan tentang proses login, nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat si fitur login itu. Nah, yang kita butuhkan adalah membuat seeder. Nah, untuk membuat seeder kita bisa lakukan di database. Nah, pada tampilan ini kan ada migration. Kalau migration kan untuk kita membuat table untuk menyimpan data yang kita perlukan nanti. Nah, di sini kita gunakan seeder. Nah, kita buat user table seeder. Nah, si user ini nanti akan otomatis membuat table user yang akan menyimpan username dan password untuk kita masuk ke tampilan website yang telah kita buat. Nah, di sini namanya saya telah membuat nama saya Putri. Ada himewari@gmail.com untuk username-nya seperti yang tadi saya masukkan, dan passwordnya 12345. Nah, untuk memanggilnya atau menyimpan data ini, kita gunakan PHP Artisan DB Seed. Nah, maka otomatis data ini akan tersimpan, dan jangan lupa untuk pada database ini gunakan Illuminate DB untuk menghubungkan database dan controller ini. Nah, setelah kita membuat user table, kita buat controllernya. Nah, si controller ini saya buat dengan nama out controller. Untuk membuat controller bisa digunakan PHP make controller
logout controller. Nah, seperti itu. Nah, akan muncul namespace HTTP controller. Nah, di sini saya membuat metode berupa showLogin from, login, dan logout. Untuk login from, di sini ada return view login. Nah, si return view login ini akan memunculkan views dari views dari si folder login. Nah, di sini saya memanggil folder login dan login blade. Nah, maka tampilan tadi adalah hasil dari template login ini. Nah, dari yang ini login. Nah, seperti ini. Untuk controller yang ini akan memproses setelah kita menginput username dan password. Ketika benar, maka kita dapat mengakses dan akan langsung dihubungkan ke dashboard tadi, dashboard yang telah saya buat yang masih kosong itu loh. Nah, di sini setelah kita membuat seeder user table-nya, membuat controllernya, dan menyimpan datanya, kita buat roots-nya. Kita harus menyimpan di roots itu. Nah, di sini kita simpan di controller out-nya di sini nih, supaya bisa terhubung ke controller dan roots-nya. Nah, di sini kita membuat root login untuk menampilkan show from login, memproses login dan logout. Nah, di sini dashboard itu kan tadi ada return to dashboard. Nah, return direct ketika bisa login itu ke dashboard. Nah, si dashboard ini akan munculkan si tampilan template ini. Nah, begitu. Dan ketika logout, maka akan redirect kembali ke si tampilan template login. Nah, kalau yang dashboard akan memunculkan ini, dan ketika login akan memunculkan logout akan ke redirect atau ke balik ke table yang logout ini. Nah, nih ini dashboard ya. Ketika ini dan ini tuh tampilan login. Nah, begitu cara membuat login dan tampilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil program saya secara keseluruhan. Setelah sesi login tadi yang akan menampilkan dashboard, nah di sini kita bisa melakukan atau memanfaatkan menu yang telah saya buat, fitur-fitur menu yang telah saya buat. Nah, ketika saya memanggil menu-menu ini, maka router akan terhubung akan terhubung ke rootnya. Nah, langsung misalnya saya memanggil list bucket, maka di sini akan langsung ke menu bucket. Nah, ketika list bunga, nah akan langsung terhubung ke controller bunga atau root bunga. Nah, seperti member, pegawai, dan order. Nah, seperti ini. Kita juga bisa lihat kenapa ini bisa terpanggil di si sidebar menu ini. Nah, kita bisa lihat di template yang ini, si template blade ini. Nah, ini ada sidebar menu, main sidebar container. Nah, di sini saya menyimpan root untuk menghubungkan ke tiap-tiap controller yang telah saya buat nih. Action yang ini saya telah menghubungkan ke controller yang ini. Nah, atau bisa kita lihat di rootnya yang ini nih, buket, pegawai, bunga, member, order. Nah,
bisa lihat di sini list buket, saya panggil buket. Nah, saya sambungkan menggunakan URL yang ini. Nah, ini menggunakan URL ini, maka si root tadi bisa langsung terhubung ke controller ini. Nah, begitu. Di sini kita telah mengetahui bagaimana cara kerja si sidebar ini. Nah, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja tiap list yang ada di sini. Bagaimana cara saya menampilkan data, mengedit data, dan menghapus data. Nah, saya akan contohkan di list bunga di sini. Kita sudah panggil list bunga nih akan muncul di sini. Nah, di sini kita sudah punya 3 data, yaitu bunga lili, bunga mawar, dan bunga matahari. Nah, di sini saya akan menambahkan data baru. Contohnya, ID-nya itu ada di 0210 misalnya. Nama bunganya itu bunga baby bread. Baby bird yang ini dengan harga satuan 7.000, misalnya 8.700. Dengan stok yang saya miliki adalah 340 batang. Nah, kita juga bisa memasukkan foto di sebelah sini. Nah, sembarang saja fotonya, lalu kita masukkan atau kita simpan. Nah, maka data baby bird yang tadi akan tersimpan di sini. Nah, 210 kode bunganya dengan nama bunga baby bird dengan harga 8.700 dan stok bunga 340. Nah, saya gagal memasukkan foto. Di sini tidak muncul, namun di data lili dan mawar saya berhasil. Nah, sebelumnya saya telah ada ketidaksengajaan untuk menghapus atau mengedit sintak di sebelumnya, karena sebelumnya saya telah berhasil menambahkan data dengan benar atau fotonya dapat tersimpan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya mengedit datanya. Misalnya si data ya, saya salah memasukkan si kode data yang ini yang 210. Nah, harusnya 211. Saya edit lagi. Maka tinggal saya ganti jadi 211. Nah, kita masukkan. Nah, maka akan muncul di sini terganti kode bunga baby bird akan terganti menjadi 211. Nah, begitu. Ketika kita menekan button hapus, maka datanya akan hilang. Nah, akan muncul tulisan data bunga berhasil dihapus. Jadi kita tinggal memiliki 3 data, yaitu bunga lili, mawar, dan matahari. Seperti itu. Setelah saya menjelaskan bagaimana cara kerja sidebar ini, bagaimana cara sidebar ini memanggil tiap controllernya atau tiap rootnya, saya akan menjelaskan tiap list di sini, list dari fitur ini. Nah, di sini saya memiliki fitur tambah, action edit, dan action hapus. Nah, saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya menggunakannya. Misalnya, di sini saya bisa mengisikan ID bucket ya, misalnya 909.001 dengan nama buket, misalnya log buket, dengan harga 560.000. Nah, saya masukkan note, silakan order, dan saya masukkan foto seperti ini. Nah, maka log data yang telah saya masukkan tadi akan tersimpan di sini. Nah, bisa dilihat ada kode buket
Nah, 9001, nama buketnya, harganya, dan fotonya juga tersimpan di sini. Namun gagal. Nah, ada note, silakan order. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan aksi edit. Nah, di sini saya akan mengedit si log buket ini. Contohnya misalnya saya salah memasukkan kode buket. Nah, di sini saya edit menjadi 9003. Nah, bisa dilihat langsung terganti. Lalu saya akan menghapus datanya. Misalnya saya tidak jadi menjual buket tersebut. Nah, maka di sini si data buket akan terhapus. Nah, fitur ini sama dengan fitur-fitur yang ada di tiap list ini. Misalnya saya ingin memasukkan data pegawai. Nah, saya hapus dulu misalnya yang ini. Nah, saya masukkan lagi. Contohnya ini ID-nya 3212. Nah, dengan nama pegawai ya, bagiannya itu kurir. Nah, dengan statusnya part-time, pegawai part-time. Nah, kita lihat di sini, maka data Yaya ini akan masuk. Nah, misalnya saya salah. Nah, di sini akan muncul data berhasil ditambahkan. Nah, akan muncul tampilan data berhasil ditambah. Nah, begitu. Kembali lagi ke list bunga. Nah, bagaimana saya akan menjelaskan bagaimana si controller dan view-nya. Kita bisa lihat di sini. Pertama, kita buka dulu bunga list blade. Nah, di sini saya jelaskan, saya mengextend template yang ada di sini supaya tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah konten dari list bunga list blade, dan ini adalah tampilan template. Nah, tampilan templatenya dari sini hingga sini. Nah, saya mengextend, lalu saya tampilannya di sini. Nah, ini saya membuat tabel di sini. Ada nomor, kode bunga, nama bunga, harga, dan lain-lainnya. Nah, di sini forage dengan variabel bunga sebagai item. Saya memasukkan looping ke tabel ini untuk menampung data. Nah, di sini jadi item ID bunga yang dimasukkan nanti akan ada di kode bunga. Nama bunga akan di sini, harga, stok, foto, dan seterusnya. Nah, seperti ini loopingnya. Nah, di sini juga saya menambahkan action. Ada edit, action edit, dan action hapus. Nah, di sini saya memanggil route dari controller bunga, yaitu bunga edit dan bunga destroy. Nah, si item yang akan dihapus adalah kolom primary dari tabel bunga, nah yaitu ID bunga. Nah, route ini adalah hasil panggilan dari metode destroy yang ini, deleted database table bunga, where dimana primary ID bunga akan terhapus. Nah, ketika si data tersebut sudah terhapus, maka akan return redirect atau akan terhubung kembali ke tampilan awal, ke tampilan bunga. Nah, ke tampilan list blade yang awal, dan datanya akan terhapus, maka akan muncul data berhasil dihapus. Seperti itu. Nah, si destroy ini kita memerlukan ID. Nah, string ID yang akan menghubungkan, yaitu ID bunga atau primary-nya. Nah, di sini juga sama, update where ID bunga akan diupdate. Nah, maka di sini update ID bunga, nama bunga. Maka ketika kita update, maka si data, salah satu data ini atau seluruh datanya akan dapat terupdate, dan akan ketika berhasil akan redirect atau terhubung kembali ke si
controller bunga ini atau tampilan list view awal di bunga. Nah, ini juga memerlukan string ID. Nah, untuk update ini kita membutuhkan string edit ini, bunga-bunga edit. Nah, ini view return view atau tampilan view. Nah, saya sudah buat di sini ada bunga edit blade. Nah, di folder edit. Nah, ketika kita mengedit atau menekan tadi root edit, nah, kita akan terhubung dengan tabel bunga di mana ID bunga atau variabel bunga yang ini kan variabel nih, akan menghubungkan ke variabel yang ini, akan terhubung ke bunga edit, bunga edit. Nah, ini tampilan bunga ini adalah datanya. Nah, bisa dilihat. Nah, nanti ketika kita menekan edit, maka akan muncul yang ini dari proses yang tadi sudah saya tunjukkan juga. Nah, untuk menambahkan data ada di sini. Nah, di list blade yang ini, kita bisa lihat rootnya bunga create. Nah, di mana bunga ini, si create ini akan ada di sini nih, bunga create ini. Nah, si create ini akan akan menghubungkan dari bunga list ke bunga add yang ini nih, tampilan ini. Seperti itu. Nah, ketika kita memproses, nah, di sini ada metode store. Nah, fungsi store ini akan memproses data yang akan dimasukkan atau diinput oleh kita dan akan ditampung ke kolom tabelnya. Nah, seperti ini saya sudah membuat variabel bunga dengan array yang menampung kolom ID bunga, nama bunga, harga bunga. Nah, yang otomatis akan tersimpan di database-nya seperti itu. Nah, untuk foto yang, nah, ini akan tabel bunga insert. Jadi si tabel bunga ini akan dimasukkan, atau si variabel array yang akan menampung input tadi akan dimasukkan ke si tabel bunga ini, dan ketika sudah berhasil akan redirect ke sini, akan tampil ke si bunga ini, begitu. Dan untuk foto, si Velvet ini akan memanggil si folder upload yang disimpan di public path. Kalau kita lihat ada di sebelah sini. Nah, upload folder yang ini, begitu. Untuk penjelasan salah satu tampilan dan controller serta roots-nya. Nah, untuk bunga yang tadi kenapa bisa tersaling terhubung? Nah, disimpan di roots yang ini. Nah, contohnya ini si root resource bunga controller. Jangan lupa kita simpan di sini yang akan menghubungkan ke controller dari roots ke controllernya supaya bisa saling terhubung. Dan jangan lupa kita gunakan useDB untuk bisa saling terhubung dengan database-nya, begitu. Nah, kita kan sudah membuat ini. Untuk sebelum kita membuat controller, views, root dan lain-lainnya, nah, kita itu perlu untuk membuat migration atau migrate, yang mana akan kita buat untuk menampung atau membuat tabel. Nah, bisa kita dilihat di sini saya telah membuat migration. Nah, ini tabel bunga yang mana sudah tadi saya perlihatkan. Nah, si tabel bunga ini akan menampung ID bunga, harga, foto, stok, dan lain-lain, sama seperti tabel yang lainnya. Untuk membuat ini kita hanya perlu membuat PHP make migration, misalnya nama table, nah, create nama table, begitu ya. Nah, untuk menambahkan datanya atau memasukkan ini, ketika kita sudah berhasil membuat tabelnya dan kita akan memasukkan atau menyimpan datanya, kita hanya perlu membuat PHP artisan migrate. Nah, ketika ada yang salah atau kita akan mengganti, kita ulangi lagi perintah PHP artisan migrate reset di terminal.
Begitu. Ini juga sama dengan cara tadi kita menyimpan data si seeder. Begitu, teman-teman. Nah, untuk yang lainnya, controller, views yang views dan rows-nya itu sama dari buket, bunga, member, dan pegawai. Yang sedikit beda itu ada di order. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika si tampilan atau fitur dari atau action dari tampilan list buket, list bunga, list data, atau list pegawai itu sama, ada tambah, edit, hapus, dan lainnya itu caranya sama, dan routes-nya sama, controllernya sama. Yang sedikit berbeda itu ada di order. Nah, bisa kita lihat di sini, saya sebelumnya sudah memasukkan data. Maaf sebelumnya, ini tuh karena saya ada sedikit mengubah datanya dan tidak bisa mengembalikan lagi seperti semula, ada sedikit error. Nah, di sini ketika kita membuat form ini, nah contohnya adalah 1103. Nah, ID order ini mengorder bunga mawar. Nah, misalnya mengorder di round buket dengan yang nama buketnya round buket, dan yang membelinya itu adalah si pengguna member Adit. Nah, misalnya beliau order tanggal 6 dan akan mengambilnya di tanggal 18. Nah, hanya mengorder 3 buah bunga atau buket. Nah, di sini kita bisa simpan. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya. Di sini ada 1103 ID order yang tadi kita masukkan, lalu ada order bunga, nah 2, dan order buket 435, dan ID member 21203, dan tanggal order di tanggal 16 dan tanggal ambil di 18, dan quantity atau jumlah ordernya ada 3. Nah, mengapa ketika tadi kita menginputnya muncul mawar, nama buket, dan nama pemilik membernya, dan ketika kita input itu yang muncul adalah kode data, kita bisa dilihat di sini karena saya sudah merelasikan satu sama lain, karena saya sudah merelasikan tabelnya, di mana ID bunga akan terhubung di ID bunga order, ID buket akan terhubung dengan ID buket yang ada di table order, dan ID member akan terhubung di ID member yang ada di order. Nah, begitu. Nah, kita bisa lihat di list bunga. Nah, tadi saya menginput mawar, maka akan muncul mawar, member, dan buket. Seperti itu. Bisa dilihat di sini ID membernya 21203, sama dengan yang muncul di order, yaitu member milik Adit yang tadi kita input sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Nah, di sini di order add, di order detail, edit list itu hampir sama. Nah, bisa dilihat nih, hampir sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Yang membedakan hanya di order edit. Nah, di sini si Boris ini akan memanggil si variabel bunga dan item book. Nah, mengapa seperti ini? Supaya tidak tercampur dengan database ID order. Nah, ini akan memanggil database yang ada di table bunga, table buket, dan table member. Seperti itu. Dan di controllernya bisa dilihat di sini order controller. Nah, si table order akan menghubungkan antara table bunga, table bucket, dan table member yang akan dipilih sebagai orders. Nah, yang akan dipilihnya, mengapa tadi pas di input itu nama bunga? Nah, di sini saya masukkannya nama bunga, nama bucket, dan ID member. Seperti itu. Nah, di sini indeksnya, maka tampilannya akan muncul seperti itu. Nah,
maksudnya indeksnya akan saling menghubungkan si tabel bunga, tabel buket, dan tabel member. Dan untuk create-nya bisa dilihat di sini. Nah, si create ini kita akan menghubungkan dengan variabel book, dan member. Nah, ini akan menampung tabel bunga, tabel buket, dan tabel member. Nah, si ini akan mereturn view ke order add. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, namun ini hanya yang membedakan adalah si tabelnya. Seperti ini. Nah, ini juga untuk store. Nah, untuk store itu masih sama seperti yang lain, hanya perlu menginput database dari tabel si order ini, maka relasi dan yang emang diinput di inputan ini akan yang akan terproses atau akan masuk di table order. Nah, dan akan redirect atau kembali ke si index order ini. Nah, dan akan berhasil ditambahkan order begitu. Nah, untuk edit, nah seperti ini nih. Mengedit di tiap variabel, di tiap database. Untuk update, ada di update ID order. Nah, jadi hanya di tabel ordernya saja. Nah, untuk destroy sama seperti yang lainnya di table store, di mana ID order dan string ID order akan dihapus. Nah, ketika data dihapus, maka akan muncul tampilan data berhasil dihapus. Nah, jadi project yang telah saya buat itu menggunakan Seeder untuk tampilan login dan memanfaatkan admin LTE untuk membuat template, memakai migrates ini. Nah, memakai Seeder juga tadi yang login, dan ada controller dari buket, bunga, member, order, dan pegawai, lalu dihubungkan dengan routes. Nah, saya lakukan semuanya di Laravel, dan saya menggunakan Laravel kan ada dua cara ya, memakai Composer dan memakai Laragon. Nah, saya memakai langsung di Laragon. Jadi database saya tersimpan langsung di Laragon, serta membuat foldernya melalui Laragon, membuat projectnya melalui Laragon, seperti itu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bagaimana project saya dibuat, bagaimana codingan project saya, bagaimana tampilan project saya dari menginput data, menghapus data, bagaimana mereka saling berelasi, dan bagaimana cara login. Nah, untuk relasi database-nya tuh seperti ini. Nah, di mana Peregrine saling berhubungan. Jadi makanya tadi saya bisa menginput file order, maka bisa saling terhubung seperti itu. Nah, sekian presentasi dari project yang telah saya buat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan cukup mudah dimengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.